Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Supriyatna, kelas 3D. NPM saya 19106310701115. Sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran Penjas. Pengertian strategi pembelajaran. Dimayati dan Swedarjono dalam Anita mengungkapkan bahwa strategi pembelajaran adalah kegiatan guru untuk memikirkan dan mengupayakan terjadinya konsistensi antara aspek-aspek dari komponen pembentukan sistem pembelajaran. Yang kedua, menurut Suyono, strategi pembelajaran adalah rangkaian kegiatan dalam proses pembelajaran yang terkait dengan pengelolaan siswa, pengelolaan guru, pengelolaan kegiatan pembelajaran, pengelolaan lingkungan belajar, pengelolaan sumber belajar, dan penilaian. Agar pembelajaran lebih efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Dengan demikian, maka strategi pembelajaran bukan merupakan proses yang pasti yang siap dipakai dalam segala situasi dan tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah merupakan hasil pilihan yang disesuaikan dengan situasi dan tujuan pembelajaran tertentu. Situasi dan tujuan pembelajaran itu dapat berbeda-beda. Ruang lingkup strategi pembelajaran Penjas. Faktor-faktor yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan belajar perlu dipilih, ditetapkan, dan digabungkan secara cermat. Faktor yang dipilih untuk faktor yang terkait menunjang kegiatan belajar siswa. Secara garis besarnya, faktor-faktor tersebut adalah: yang pertama, metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan salah satu cara atau alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, media pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru, serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses mengajar. Ruang belajar. Ruang belajar adalah sebuah platform yang dilengkapi dengan ribuan video, materi, dan pembahasan dengan lebih dari 1.200 total subtopik untuk semua jenjang. Siswa dapat memilih learning journey berdasarkan kelas dan mata pelajaran yang diminati serta subtopik yang ingin dikerjakan. Yang keempat, guru. Guru adalah seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Yang kelima, peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal, pendidikan formal, maupun pendidikan non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya, macam-macam strategi pembelajaran Penjas. Yang pertama, pengajaran interaktif. Pengajaran interaktif mempunyai makna guru memberitahukan, menunjukkan, atau mengarahkan sekelompok anak tentang apa yang harus dilakukan. Lalu siswa melakukannya dan guru mengevaluasi seberapa baik hal itu dilakukan dan mengembangkan isi pelajaran lebih jauh. Yang kedua, pengajaran perkalan atau berporos. Pengajaran berpangkalan menata lingkungan sehingga dua atau lebih bisa berlangsung dalam ruangan secara bersamaan. Biasanya setiap tugas harus dilakukan dalam pangkalan yang berbeda dengan tugas lainnya.
sehingga setiap tugas memiliki pangkalnya masing-masing. Yang ketiga, pengajaran sesama teman. Pengajaran sesama teman adalah strategi pengajaran yang mengalihkan tanggung jawab guru dalam fungsi pengajaran kepada siswa. Strategi ini biasanya digunakan bersamaan dengan strategi lain tetapi berharga untuk dieksplorasi secara terpisah. Yang keempat, pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif, sekelompok siswa diberi tugas pembelajaran atau proyek untuk diselesaikan oleh kelompoknya. Siswa dikelompokkan secara heterogen menurut faktor yang berbeda, seperti kemampuan atau kebutuhan sosial. Yang kelima, strategi pembelajaran sendiri. Strategi pembelajaran sendiri melibatkan program yang ditetapkan oleh siswa sendiri dan mengurangi peran guru sebagai penyampaian informasi. Strategi pembelajaran sendiri menyadarkan diri sepenuhnya pada materi tertulis, media, dan prosedur evaluasi yang ditetapkan sebelumnya. Yang keenam, strategi kognitif. Strategi kognitif adalah strategi pembelajaran yang dirancang untuk melibatkan siswa secara kognitif dalam isi pembelajaran melalui penyajian tugasnya. Strategi ini meliputi gaya pemecahan masalah, penemuan terbimbing, dan gaya lain yang memerlukan fungsi kognitif anak, seperti pembelajaran penemuan. Yang ketujuh, pengajaran beregu. Pengajaran beregu adalah strategi pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu orang guru yang bertanggung jawab untuk menyajikan pembelajaran kepada kelompok siswa-siswa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.